Film dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Cingyi yang sedang berusaha keras untuk tidur dengan cara menghitung kambing, domba, sapi, setan atau apapun itulah namanya. Namun dia tidak bisa tidur juga. Untuk mengetahui tentang apa yang terjadi, kita perlu kembali ke beberapa bulan yang lalu di mana pada saat itu Cingyi tinggal bersama kekasihnya yang bernama Ahong. Setelah mencium pipi kekasihnya itu, Cingyi segera bergegas untuk mandi karena dia baru saja pulang dari tempat kerjanya. Ketika Cingyi sedang mandi, tiba-tiba saja handphonenya berbunyi bersamaan dengan nada dering pesan yang masuk ke HP si Ahong. Karena merasa penasaran, Ahong kemudian memeriksa handphone Cingyi yang tersimpan di dalam tasnya. Sementara Cingyi segera bergegas keluar dari kamar mandi dan mendapati Ahong sedang memeriksa handphonenya. Ternyata Cingyi telah membajak HP Ahong karena dia merasa cemburu dengan Ahong yang masih sering kontak-kontakan dengan mantan pacarnya. Meskipun Ahong berusaha menjelaskan bahwa dia hanya meminjamkan uang kepada mantannya, namun Cingyi tampak semakin kesal dan pertengkaran pun tak terelakkan. Film kemudian berpindah ke masa sekarang di mana Cingyi yang masih merasa bersalah berulang kali mencoba untuk menghubungi Ahong. Namun pesannya tidak pernah dibalas. Teman-temannya yang merasa prihatin dengan keadaannya kemudian mencoba untuk menghiburnya. Pada malam harinya, mereka mengajak Cingyi untuk bersenang-senang di sebuah karaoke keluarga. Namun Cingyi tampak menyendiri dan hanya terpaku menatap handphonenya. Salah seorang temannya mencoba untuk memperkenalkan Cingyi kepada seorang pria. Namun Cingyi malah tampak gelisah dan kemudian buru-buru pulang. Setibanya di rumah, kesepian kembali mengusik dirinya. Sementara lamunannya kembali terkilas di malam ketika Ahong pergi meninggalkan dirinya. Karena tidak bisa tidur, pada keesokan harinya dengan langkah tergontai, Cingyi berjalan menuju ke sebuah toko untuk membeli bantal baru. Pemilik toko merekomendasikan sebuah bantal kesehatan. Namun, Cingyi menjatuhkan pilihannya pada sebuah bantal yang memiliki corak bunga kuning di atasnya. Pagi harinya, dan pulanglah Cingyi dengan membawa bantal barunya itu. Sesampainya di rumah, Cingyi segera memeluk bantal barunya dan dalam sekejap ia pun langsung tertidur. Tidak lama kemudian, tampak Ahong berjalan masuk ke dalam ruangan. Duduk di sampingnya sembari membalai Cingyi yang sedang tertidur. Terkejut melihat si Ahong yang muncul entah dari mana, Cingyi pun segera memeluk dirinya. Namun bukannya bersikap mesra, Ahong justru mengasari Cingyi sembari memaksanya untuk bercinta dengannya. Namun sayang sekali, ternyata itu semua hanyalah sebuah mimpi. Ketika Cingyi sedang meminum segelas air, tiba-tiba saja dia terkejut karena melihat sempaknya entah dari kapan atau dari mana, bagaimana caranya. Tiba-tiba saja sudah terlepas dari tubuhnya. Dalam sekejap, lamunan Cingyi pun kembali terbesit di malam ketika tragedi yang sebenarnya telah terjadi. Di malam ketika Ahong hendak meninggalkan Cingyi, Cingyi mengambil sebuah pisau cutter dan mengancam bahwa dia akan bunuh diri apabila Ahong meninggalkan dirinya. Ahong berusaha untuk merebut pisau itu dari tangan Cingyi. Namun ternyata Cingyi melihat kekasihnya terbujur kaku dan tidak bernyawa lagi. Cingyi pun kemudian membersihkan darah yang menempel di badan Ahong. Dia memasukkan Ahong ke dalam sebuah kantong plastik kedap udara dan kemudian menyembunyikannya ke dalam lemari pakaian. Setelah melaksanakan ritual pemakaman untuknya, Cingyi pun bersikap seolah tragedi itu tidak pernah terjadi. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan bersalah terus menghantui dirinya sehingga kini yang dia inginkan hanyalah tidur, tidur, dan tidur. Setidaknya setiap kali dia menutup matanya, Ahong selalu muncul di sampingnya dan mengajaknya untuk bercinta. Di mana lambat laun, kebiasaan tersebut tampak menjadi sebuah pelarian baru untuknya.
Sementara teman-teman Cingi yang merasa geram karena Ahong menghilang tanpa jejak mencoba untuk membantu Cingi dengan melaporkan Ahong kepada polisi. Hal tersebut membuat Cingi didatangi oleh 2 orang detektif ke rumahnya. Pada awalnya, kedua orang detektif itu merasa curiga karena Ahong pergi begitu saja tanpa sempat mengemaskan barang-barangnya. Namun setelah Cingi memberi keterangan, kedua orang detektif itu pun pergi meninggalkannya. Cingi pun kembali melanjutkan pelariannya ke alam tidur. Alam di mana dirinya tidak merasakan kesepian karena Ahong selalu hadir menemaninya. Dan setiap kali terbangun dari tidurnya, Cingi merasakan seolah kehabisan tenaga dan itu membuatnya kembali tertidur. Tidur yang sungguh melelahkan karena Ahong tidak pernah berhenti bercinta dengannya. Badannya semakin kurus dan rambutnya pun mulai berguguran dari kepalanya. Sudah berhari-hari Cingi tidak masuk kerja. Setiap kali temannya menelpon, dia selalu berkata bahwa dia lelah dan harus segera tidur. Kegilaan itu terus berlanjut hingga arwah Ahong mendatangi alam tidurnya dan memohon kepada sang hantu bantal untuk melepaskan kekasihnya itu. Namun sang hantu berkata kepada Ahong bahwa dia tidak akan berhenti sebelum Cingi tewas di tangannya. Pada keesokan harinya, teman sekerjanya mendapatkan sebuah SMS dari Ahong yang berkata bahwa Cingi sedang berada dalam bahaya. Temannya itu segera menerobos masuk ke dalam rumahnya dan berusaha untuk membangunkan Cingi. Namun Cingi memeluk erat bantalnya dan terus tertidur, dan film pun selesai. Di dalam kamar sebuah rumah susun yang gelap, tampak seorang perempuan yang bernama Ana sedang berbaring dan mengabaikan panggilan telepon dari keluarganya. Karena Ana sudah bertahun-tahun tidak pulang ke kampung halamannya, ayah dan ibunya menelpon untuk mengingatkan kepadanya supaya berhati-hati di malam ke-15 bulan ke-7 yang menurut tradisi Cina adalah merupakan malam terlarang di mana arwah manusia yang mati penasaran akan bergentayangan di malam tersebut untuk mencelakakan manusia. Namun Ana mengabaikan panggilan tersebut sembari bersolek di depan cermin dan bersiap-siap untuk menjajakan dirinya sebagai seorang PSK. Sementara itu di tempat lain, tampak seorang kakek-kakek berbadan cebol sedang memberikan nasihat kepada sekumpulan anak muda. Namun sayang sungguh disayang, nasihat berharga yang diberikan oleh si kakek justru dicemooh oleh para pemuda itu yang kemudian segera berlalu pergi meninggalkannya. Di malam yang gelap dan dingin itu, tampak orang-orang sedang sibuk membakar kertas persembahan yang diperuntukkan kepada orang-orang yang telah mati. Setiap kali melewati tempat yang kotor, si kakek merasakan seolah hawa dingin sedang mencoba untuk merasuk ke dalam tulangnya. Sesampainya di perempatan jalan, seorang ibu-ibu yang tidak berhati-hati menyeberangi jalan hampir saja celaka. Namun untung saja si kakek segera menyelamatkannya. Namun bukannya berterima kasih, ibu itu justru memaki si kakek dan menuduh si kakek sedang mencoba untuk merayunya dengan menggunakan sebuah payung. Si kakek kemudian melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan sebuah bis kota. Sesampainya di terminal, tiba-tiba saja seorang pemuda melompat naik ke atas bus sembari menodongkan sebuah pisau. Karena malas meladeni pemuda itu, si kakek kemudian memberikan kepadanya selembar uang. Namun pemuda itu justru semakin menjadi-jadi sehingga supir bis pun kini menjadi geram. Melihat perselisihan yang terjadi di depannya, si kakek pun kemudian memutuskan untuk turun tangan. Sang supir yang merasa kagum dengan keberanian si kakek kemudian berterima kasih dan menawarkan untuk mengantarkan si kakek tanpa memungut biaya sepeser pun darinya. Dalam perjalanannya pulang ke rumah, si kakek berpapasan dengan seorang pemuda yang sedang dipukuli oleh seorang preman. Karena merasa kasihan dengan pemuda itu,
Si kakek kemudian mencoba untuk menolongnya dengan berteriak memanggil polisi yang kebetulan sedang melintas di dekat mereka. Setiap kali berhasil menyelamatkan seseorang, si kakek selalu menandai gagang payung hitamnya itu dengan sebuah goresan. Namun bukannya berterima kasih, pemuda tersebut justru berkata bahwa si kakek mencoba untuk bersikap sok pahlawan. Perjalanan pun terus berlanjut. Seiring malam yang semakin larut, sepanjang perjalanannya pulang ke rumah, si kakek melihat banyak sekali hantu yang bergentayangan. Tidak jauh dari sana, tampak Anna sedang mengintai pria kesepian yang akan dia jadikan korban rayuannya di malam itu. Ketika si kakek melintas di depannya, Anna pun segera menjatuhkan badannya ke arah si kakek sembari berpura-pura mengalami cedera. Melihat Anna mengalami cedera pada kakinya, si kakek kemudian menawarkan kepada Anna untuk mengantarkannya pulang. Kebaikan hati si kakek membawa mereka berdua sampai di sebuah rumah susun yang remang-remang. Si kakek kemudian mengantarkan Anna hingga sampai ke dalam kamarnya. Merasa khawatir dengan keadaan Anna, si kakek kemudian menawarkan untuk memeriksa kakinya. Melihat kondisi kaki Anna yang tidak apa-apa, dan seketika itu juga si kakek langsung menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban prank. Sementara itu, Anna terus-menerus mencoba untuk merayu dan mengodai si kakek. Melihat si kakek tidak meladeni rayuannya, Anna pun kemudian marah. Si kakek terus-menerus mencoba menasehati Anna. Namun si Anna justru membanting si kakek ke atas ranjangnya. Karena si kakek tidak juga mau berhubungan dengannya, Anna kemudian memaki-maki si kakek. Melihat sikap Anna yang semakin menjadi-jadi, si kakek pun kemudian berkata kepada Anna bahwa dia lebih baik memberikan uangnya kepada Anna. Namun dia tidak mau berhubungan dengannya. Namun tak disangka-sangka, ternyata isi dompet si kakek telah dikosongkan oleh si Anna tanpa sepengetahuan dirinya. Anna pun kembali melanjutkan aktingnya dengan berteriak bahwa si kakek sedang mencoba untuk memperkosa dirinya. Di saat yang bersamaan, muncul si preman yang tadinya memang sudah sempat bertemu dengan si kakek. Merasa dirinya telah terpojok, si kakek melepaskan kacamata hitamnya dan perkelahian pun tak terelakkan. Beberapa jam kemudian, pemilik rumah susun menggedor pintu kamar Anna karena ingin menagih uang sewa kamar darinya. Karena tidak dibukakan pintu, sementara uang kamar sudah menunggak, pemilik kemudian menelpon seorang juru kunci. Ketika sang pemilik berjalan memasuki kamar, tiba-tiba saja dia melihat darah berceceran di mana-mana dan daging manusia berjatuhan dari atas langit-langit kamar. Sementara si kakek tampak dengan lahap menyantap Anna yang sedang terbaring di depannya. Isi perut yang berceceran di mana-mana membuat juru kunci dan pemilik rumah susun segera lari ketakutan. Bermandikan dengan darah segar yang mengucur deras, si kakek melepaskan semua iblis yang ada di dalam hatinya. Karena niat baik dan tulusnya tidak dihargai oleh manusia sama sekali. Jangan pernah sekali-sekali mempermainkan orang yang telah berbaik hati kepadamu. Karena kamu tidak pernah tahu apabila orang itu adalah iblis berpayung hitam yang menyamar menjadi seorang kakek tua berbadan cebol. 1 tahun kemudian, tepat di hari ke-15 bulan ke-7, Anna berubah menjadi sosok hantu gentayangan yang membawa sebuah payung hitam. Dan film pun selesai.